A Little Sugar Baby bab 2. Bagus, pagi-pagi bukannya kasih contoh yang baik, malah asik beradegan mesra kayak di drama Korea. Kalian ini kenapa mengumbar kemesraan di depan umum sih? Ini kampus, hei. Nggak seharusnya kalian pelukan di sini. Apa kalian mau di DO? Cecar jelita yang mengalihkan perhatian Davin dan Stella. Jangan asal ngoceh bisa. Kita lagi nggak beradegan mesra. Mungkin lo aja yang kebanyakan nonton drama Korea. Balas Stella yang tidak pernah suka jika jelita mencampuri urusannya. Dia pun sedikit menjauh dari Davin. Jelita tersenyum miring. Tahu aja kalau gue emang suka nonton drama Korea. Jangan-jangan lo keturunan Cenayang ya? Makanya tebakan lo bener. Dih, serem banget hidup lo. Berisik banget, seru Davin. Stella, lebih baik kita ke kelas sekarang. Sebentar lagi mulai kelas. Ajaknya seraya berjalan mendahului. Oke. Balas Stella yang masih berdiam diri. Dia membiarkan Davin lebih dulu melangkah menuju kelas. Dengar. Jelita menarik rambut panjang Stella, membuat perempuan itu mendadak berhenti melangkah dan sedikit mendongak karena merasakan pedih di kepala. Jauhi Davin. Lo tahu kan, gue udah lama naksir sama dia. Gak ada satu cewek pun yang berani deketin dia. Tapi lo, berani-beraninya. Stella yang geram berusaha melepas rambutnya dari cengkeraman tangan Jelita. Siapa lo? Apa hak lo buat ngelarang gue deket sama Davin? Dia sendiri yang deketin gue. Dan gue juga udah lama suka sama dia. Kenapa gue harus menolak ketika cinta dengan sendirinya mendekat? Jelita tidak suka dengan celotehan Stella. Bukannya melepas cengkeraman, dia justru menarik rambut Stella lebih keras, membuat perempuan itu sontak mengaduh. Aduh, lo gila ya? Seru Stella dengan netra membulat karena kesal. Stella kesakitan. Beruntung, Nara dan Sena datang tepat waktu. Nara yang tidak terima membalas perbuatan Jelita dengan menarik rambut perempuan itu. Sedangkan Sena mencubit tangan perempuan yang masih mencengkeram erat rambut Stella. Au, kalian apa-apaan sih? Gertak Jelita begitu melepaskan tangannya dari rambut panjang Stella. Lo yang apa-apaan? Kasar banget jadi cewek. Lagian apa salah Stella sama lo? Balas Sena dengan sengitnya. Ya jelas dia salah, dia mau ambil Davin dari gue. Jelita berucap dengan penuh percaya diri. Nara tersenyum tipis. Pede amat lo jadi cewek. Stella deket sama Davin karena mereka emang saling suka. Stella tidak menimpali perang mulut yang sedang berlangsung di hadapannya. Dia justru sibuk merapikan rambut panjangnya yang menjadi berantakan karena ulah Jelita. Padahal sebelum berangkat ke kampus, dia sudah bersusah payah menata rambutnya sedemikian rupa supaya terlihat cantik di depan Davin. Meski sebenarnya dia sedikit insecure untuk berdekatan dengan laki-laki pujaannya itu akibat kejadian bersama Hans semalam. Guys, masuk yuk. Nggak perlu kita ladenin dia. Ajak Stella tanpa menatap Jelita sedikit pun, meski sebenarnya dia masih merasa sangat kesal pada perempuan arogan tersebut. Oke. Balas Nara sembari melepaskan genggamannya dari rambut curly Jelita. Sedangkan Sena dengan jahilnya menarik rambut Jelita sekilas, lalu melenggang begitu saja, mengikuti Stella dan Nara yang lebih dulu menjauh. Kurang ajar loh, tunggu pembalasan gue. Gertak Jelita dengan raut rupa merah padam, menahan amarahnya yang kian membuncah akibat ulah dua sahabat Stella. Sijal kenapa ganggu lo pagi-pagi, say? Nara berbisik sambil menyejajarkan langkah dengan Stella. Tahu tuh, dia nggak suka lihat gue sama Davin. Say, jadi gimana? Apa Davin udah nembak lo? I heard Davin has a surprise for you today. Sena menyusul dengan berlari kecil, memosisikan dirinya di sebelah Stella. Dia tampak antusias membahas tentang Davin yang memang sudah lama mengejar Stella. Stella mendadak menghentikan langkah. Dilihatnya Sena dan Nara satu persatu. Gue gak bisa deket lagi sama Davin, guys. Jadi gue minta tolong banget ya. Kalian bantu gue menjauh dari dia. Bisa kan? Pintanya dengan sangat.
Netra Sena dan Nara sama-sama membulat sempurna bak bulan purnama. Keduanya saling tatap, merasa terkejut mendengar permintaan Stella yang di luar dugaan. Pasalnya, yang mereka tahu, Stella juga memiliki rasa yang sama seperti Davin. Tidak peduli pada jelita yang selalu saja melarang dirinya dekat dengan laki-laki yang dipujanya. Why? Lo pasti cuma bercanda kan, Say? Apa masalahnya coba? Gue udah yakin banget lo bakal terima cintanya Davin seandainya nanti dia tembak lo. Tapi kenapa? Nara mendesah kasar. Dia tidak habis pikir dengan perkataan Stella barusan. Kenapa lo tiba-tiba berubah pikiran? Gue gak salah denger kan? Waktu lo cerita kalau sebenarnya lo juga ada rasa sama Davin. Tambah Sena. Stella terdiam. Perempuan itu mencoba untuk mengatur irama detak jantungnya yang tidak beraturan sejak semalam Hans menidurinya. Bagaimana jika Nara dan Sena tahu masalah itu? Bagaimana kalau Davin juga mengetahuinya? Stella benar-benar khawatir mereka akan menjauh. Stella tidak ingin sendiri lagi. Sudah cukup Stella merasakan pedihnya hidup seorang diri tanpa seorang pun memperhatikan dirinya. Perempuan dengan julukan Perfect Body itu menjadi sedikit menyimpan rasa kesal terhadap Hans. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Hans lah yang selama ini telah membebaskan dirinya dari keterpurukan. Hans memberikan semua yang dia butuhkan, bahkan kasih sayang seperti seorang ayah yang tidak pernah dia dapatkan sebelum mengenal laki-laki dewasa itu. Sungguh, Stella benar-benar bimbang akan kisah cintanya dengan Davin. Semuanya udah berubah guys, tapi kayaknya gue emang gak bisa lagi deket sama Davin. Pandangan Stella terlihat menerawang. Alasannya apa? Nara yang penasaran tidak bisa diam begitu saja. Dia sudah sangat mengenal bagaimana Stella yang tidak mudah berubah pikiran. Meski persahabatannya dengan perempuan itu bisa dikatakan baru seumur jagung, tapi sejauh ini mereka sudah sangat bisa saling memahami. Stella menggeleng perlahan. Gue gak bisa jelasin sekarang. Gue butuh waktu buat berpikir. Jadi, lo bakal diem aja kalau nantinya si Jel bakal gencar lagi buat deketin Davin. Lo rela? Secar Sena. Dia tidak yakin Stella akan melupakan Davin begitu saja, mengingat rasa sukanya terhadap laki-laki itu sudah ada sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di kampus. Entahlah, gumam Stella. Dia pun kembali melangkah menuju kelas, mendahului Nara dan Sena yang masih termangu di belakangnya. Saling pandang tak percaya dengan kata-kata yang beberapa menit lalu keluar dari bibir Stella. Menurut lo, dia kenapa? Bisik Nara sambil mengamati Stella dari belakang. Nggak tahu, kesambet kali, balas Sena sembari mengangkat bahu. Apa iya Stella bakal lepasin Davin gitu aja? Bisik Nara lagi. Sena mengangkat bahu untuk yang kedua kalinya. Gue nggak yakin. Apa lo bakal bantu dia buat menjauh dari Davin? Kali ini Nara berbisik sambil menoleh ke arah Sena yang berdiri di sampingnya. Lo sendiri? Sena balik tanya dengan melakukan hal yang sama, menoleh ke arah Nara. Bukannya jawab malah balik tanya. Desis Nara sembari menoyor kening Sena. Sena, Nara, kenapa kalian masih di situ? Apa tidak lihat kalau kelas sudah mulai? Tegur Ruhut, dosen mereka yang siap menyambut kedatangan mahasiswa yang tidak lurus pada jalannya. Say, emang beneran udah mulai kelas ya? Kenapa kita masih diam di sini aja? Bisik Sena yang belum juga bergerak dari tempatnya. Tatapannya tertuju pada Ruhut yang menggeleng-geleng sembari berkacak pinggang, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Gue juga nggak tahu, kenapa kita bisa sama-sama Lolita sih? This is so weird. Senara. Ruhut kembali memanggil dua nama yang sengaja disingkatnya menjadi satu. Sena dan Nara pun cepat-cepat melangkah. Semakin cepat hingga mereka berlari meninggalkan Ruhut yang hanya menggeleng-geleng melihat tingkah mereka. Hei kalian, dasar anak-anak nakal.